Cek cek baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Safaran Ahmad. Ini adalah video review TED, salah satu video public speaking terbaik di dunia. Nah, saya mengambil judul itu How to be calm when you know you will be stressed. Ini oleh Daniel Levitin. Nah, jadi di awal video ini Daniel Levitin itu menceritakan pengalamannya yang dia tuh pernah mendobrak pintu setelah dia ke rumah temennya yang ada di Montreal di Kanada, dan saat itu sedang turun salju. Suhu di sana tuh minus 40 derajat. Nah, sayangnya saat dia mau masuk, dia tuh kelupaan bawa kuncinya, dan dia melihat kuncinya itu ada di dalam rumahnya. Nah, karena dengan pertimbangan di sana suhunya dingin banget, terus kalau misalnya dia balik lagi ke tempat rumahnya itu bakal memakan waktu, sementara dia juga besok mau melakukan penerbangan ke Eropa. Jadi dia memutuskan untuk mengambil batu besar lalu mendobrak pintunya. Nah, setelah itu dia berhasil masuk dan membersihkan serpihan kayu gitu. Nah, apa yang diceritakan oleh Daniel Levitin uh, ini menceritakan bahwa dia tuh memang dalam keadaan stres, jadi pikirannya itu tidak tenang. Nah, dia menceritakan bahwa dia adalah seorang ahli saraf di bidang di jalur pendidikan. Jadi dia tahu bagaimana cara kerja otak ketika dihadapkan posisi stres. Jadi saat kita stres, ini otak akan mengeluarkan yang namanya kortisol. Kortisol ini akan meningkatkan detak jantung kita, sehingga kortisol ini akan mengatur adrenalin kita, sehingga ini bisa mengacaukan pikiran kita. Nah, besoknya dia sebelum melakukan penerbangannya, dia memikirkan banyak hal, termasuk memikirkan kontraktor untuk memperbaiki pintunya, kemudian memikirkan suhu dingin yang saat itu, dan apa yang akan terjadi pada rapatnya di Eropa. Setelah itu dia berangkat ke bandara, dan sayangnya juga di sana dia kelupaan paspornya. Akhirnya dia mencoba untuk balik lagi ke rumahnya. uh, Jaraknya sekitar 40 menitan bandara ke rumah, dan dia berhasil mengambil paspornya. Nah, apa yang ia alami juga, ini sebenarnya dia sedang menerangkan bahwa kita sedang belajar yang namanya primorten, ya. Jadi dari jadi primorten ini dia dapatkan dari seorang ahli psikologis namanya Danny, ya. Dia itu menjelaskan bahwa ketika Anda melihat ke depan dan mencari tahu kesalahan yang bisa terjadi, lalu pikirkan apa yang bisa Anda perbuat untuk mencegah semua terjadi, atau minimal bisa mengurangi dampak yang ditimbulkan. Jadi eh, kita bisa mengambil contoh, ya, ketika kita sedang dihadapkan pada posisi stres, itu kan pikiran kita tidak tenang, atau itu cukup mengacaukan pikiran kita. Nah, sehingga cara yang bisa kita buat adalah kita harus membuat sistem. Nah, sistem itu seperti apa? Sistem itu digunakan ketika pikiran kita tidak kacau, sehingga kalau pikiran kita tidak kacau, maka itu akan lebih uh, punya dampak yang lebih buruk lagi. Oleh karena itu kita harus punya sistem. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya adalah berangkat dari contoh Daniel Levitin di ceritanya, dia kan kelupaan kunci sama paspor. Jadi contoh membuat sistem adalah kita bisa menyiapkan suatu tempat gitu untuk yang mudah diingat untuk menaruh misalnya kunci, kacamata, paspor, dan lain-lainnya. Ini juga yang disebut sebagai hipokampus. Hipokampus ini adalah kemampuan otak untuk mengingat tempat di mana kita meletakkan barang sesuatu, atau tempat di mana kita mengingat lokasi pada alamat kita. Misalnya kita mengingat di mana perpustakaan, kita mengingat di mana rumah makan, kita mengingat di mana kamar mandi, dan sebagainya. Ini juga yang diperlukan oleh seekor tupai, ya. Tupai itu bisa bisa mencium
bukan mencium, bisa menemukan target mangsanya atau makanannya tanpa dia harus menggunakan penciumannya. Jadi dia sudah hafal di mana letak-letak makanan yang bisa dia dapatkan gitu. Nah, itu adalah contohnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Pesan dari video ini adalah ketika kita stres, otak kita akan mengeluarkan yang namanya kortisol, dan kortisol ini akan meningkatkan detak jantung kita dan mengatur tingkat adrenalin kita sehingga membuat pikiran kita kacau. Nah, solusinya adalah kita harus membuat yang namanya sistem itu diperlukan untuk mengantisipasi atau mengurangi dampak dari pikiran kita yang kacau itu. Contohnya tadi adalah ketika kita lupa terhadap kunci, paspor atau lainnya, kita membuat tempat yang mudah diingat untuk meletakkan dan mengambil barang tersebut, sehingga kedepannya kita tidak lagi mengalami stres karena kita kelupaan membawa kunci atau kelupaan membawa paspor. Apa yang disampaikan Daniel Levitin ini memberikan pandangan luas kepada kita bahwa ketika kita dihadapkan pada posisi stres, itu adalah hal yang umum dan wajar, dan apa yang harus kita lakukan adalah dengan membuat sistem gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri video kali ini dengan sebuah quotes dari Daniel Levitin bahwa ketika kamu ingin tenang saat stres, kamu harus punya sistem yang tepat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.